Tidak salah dan tidak mengherankan memang cukup wajar kalau kemudian ada dugaan seperti yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi bahwa kemungkinan atau masih diduga peran dari AKBP Akhirudin tidak sesimpel itu, tidak sesederhana hanya menjadi pengawas gudang solar, tapi juga mungkin kami sekali lagi mengatakan ini masih dugaan dan sebagainya, mungkin menjadi salah satu pelaku karena salah satunya juga kalau kita lihat posisi letak dari gudang tersebut jika cukup dekat dengan rumahnya. Nah ini juga menjadi pertanyaan, Pak Beni mungkin bisa berikan pandangan satu atau poin pertama tadi dikatakan oleh Mas Bambang, mungkin akan lebih jauh lagi sebenarnya peran dari AKBP Akhirudin di kasus ini. Ya tentunya penyidik dalam hal ini tidak boleh hanya pasif mendengar keterangan atau pengakuan dari yang bersangkutan. Perlu digali lebih dalam hal ini. Sebagai contoh, kan sering terjadi dalam satu perusahaan punya saham tapi di atas namakan orang lain. Ya. Atau ada perjanjian di bawah tangan bahwa saham sekian persen itu punya dia dan sebagainya. Ini perlu didalami karena tadi letaknya tidak jauh dengan tempat tinggal. Betul. Kemudian sudah sekian lama, masa sih hanya sebagai pengawas. Kalau saya istilahnya pelindung. Oke. Karena dia mendapatkan Imbalan tadi ya, gratifikasi tadi. Karena dia tidak melakukan tindakan kan, berarti pelindung. Kemudian juga nanti kaitannya dengan aliran dana yang dipantau oleh PPATK, itu pun bisa mengungkap nanti lebih banyak lagi. Akan ada temuan-temuan baru, misalnya mengalir ke rekening ini punya siapa, diungkap, oh kaitannya transaksi ini dan sebagainya. Jadi masih panjang penyidikan kasus ini karena nanti semua pihak yang terkait dengan rekening dia pasti akan diperiksa. Apalagi Pak Beni sebutkan adalah pelindung begitu. Kan tidak mungkin dia melakukan perlindungan sendiri. Betul. Mengawasi sendiri istilahnya. Betul. Kalau bahasanya masih atau istilahnya masih mengawasi. Betul. Pasti kemudian ada di bawahnya meminta anak buah dan sebagainya. Itu sekali lagi hanya dugaan begitu kan. Dari apa yang selama ini terjadi. Untuk kemudian membantunya melakukan fungsi pengawasan ataupun perlindungan itu Pak Beni. Ya nanti dalam pemeriksaan ini sekali lagi akan didalami ya. Juga akan diungkap siapa saja. Dia sendirian atau melibatkan oknum yang lain. Contoh, ini berkaitan dengan masalah BBM yang ilegal ini. Tentunya distribusi, pengiriman dan sebagainya. Ini kan juga perlu pengamanan. Nah itu juga nanti saya yakin penyidik akan mendalami lebih jauh lagi, tidak hanya khusus BBM. Baik. Nah poinnya di aspek lain, bisnis lain juga. Baik, Pak Beni, kemudian poin kedua dari yang disampaikan oleh Mas Bambang bahwa sebaiknya Mabes turun tangan, jangan hanya Polda Sumatera Utara karena dikhawatirkan takutnya ada konflik kepentingan begitu. Iya, Mabes pasti turun, dari Irwasum, Divpropam pasti turun mengirimkan tim. Kalau penanganan saya percaya dengan Pak Kapolda ini kan mantan KPK dulu. Kedua, saya melihat sendiri tegas. Dalam hal menangani kasus-kasus tegas dan berani. Saya yakin beliau tidak akan mentolerir kalau nanti ada upaya-upaya dari anggotanya yang menyimpang atau yang katakanlah melokalisir satu kasus, tidak. Karena saya lihat beberapa kasus yang ditangani selama ini beliau kendalikan langsung, dikontrol langsung untuk memastikan bahwa semuanya itu tuntas dan transparan. Baik. Nah ini kepercayaan, keyakinan bahwa pihak Polda Sumatera Utara akan menyelesaikan semuanya dengan tuntas dan transparan, Mas Bambang. Tidak untuk kemungkinan pucuk pimpinan di Polda tidak mengetahui seberapa jauh sepak terjang anggotanya. Tetapi di level-level yang setara karena pangkat Akhirudin ini kan AKBP, jadi AKBP, Kombes, itu seharusnya mengetahui apa yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Akhirudin. Perpol 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat itu mengatur terkait pengawasan atasan pada anak buahnya seperti itu. Jadi kalau kemudian Akhirudin ini bekerja tunggal itu jelas tidak mungkin dan pimpinan di atasnya satu tingkat di atasnya pasti mengetahui apa yang dilakukan Akhirudin. Demikian juga dengan jajarannya
Kalau satu level di jajarannya. Dalam konteks BBM ilegal ini Dirtipideksus atau di Dirtipiter seharusnya mengetahui apa yang dilakukan oleh Akhirudin. Makanya kalau kemudian sekarang ini penyelidikan dilakukan oleh level Polda, ini yang saya khawatirkan nanti muncul konflik kepentingan karena mereka bisa saja saling tutup menutupi seperti itu. Meskipun Kapolda bisa saja tidak mengetahui apa yang dilakukan di level perwira di bawahnya seperti itu. Ada satu lagi Mas Bambang, dari apa yang disampaikan Mas Bambang tadi artinya peraturan pengawasan yang melekat itu ya hanya sebatas peraturan saja, yang ada ternyata mungkin adalah kong kali kong, tahu sama tahu begitu, dan juga bekerja sama untuk bisa meraup keuntungan itu, begitu Mas Bambang selama ini? Ya, selama ini kan seperti itu. Kasus Verdi Sambo kan mengkonfirmasi itu yang terjadi gitu loh. Saling tutup menutupi, ini yang harus benar-benar dirombak di kepolisian. Kalau kita ngomong reformasi sepertinya sudah klise, harus direvolusi lah mentalitas seperti itu, saling tutup menutupi pelanggaran-pelanggaran, kemudian saling karena berbagi keuntungan material atau keuntungan yang lainnya sesama seperti itu. Itu yang harus dirombak. Makanya saya sih berharap Mabes Polri yang turun dan benar-benar membongkar ini gitu. Jangan sampai hanya berhenti di situ saja, karena apa yang disampaikan oleh PPATK itu sangat serius gitu. Kalau tidak nanti yang muncul adalah bahwa ini hanya sekedar main-main saja, hanya tidak membongkar dan tidak menuntaskan substansi masalahnya seperti itu. Baik, Pak Beni, dikhawatirkan ada ketakutan begitu. Kapoldanya mungkin tegas, mungkin akan menindak ini semua. Tapi kemudian yang tadi yang jajaran di bawahnya yang selama ini juga sudah terima atau apa, sekali lagi ini hanya sebatas dugaan, itu bagaimana kemudian? Karena memang sudah rantainya cukup panjang untuk saling tutup menutupi dan saling mengcover semuanya. Ya, jadi dalam hal ini pengawas internal ada dari Irwasda, kemudian Bitpropam, kemudian ada Wasidik. Ini di tingkat Polda. Di tingkat Mabes ada Irwasum, Kadif Propam, dan Karo Wasidik. Kasus ini kasus yang menjadi atensi publik. Mereka pasti turun. Karena setiap saat pasti diminta laporannya oleh Bapak Kapolri. Kedua, pengawas eksternal dalam ini kami. Kami turun juga menerima gelar, mengkritisi hasil gelar ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak dilakukan ataupun tidak mendalam atau tidak tuntas. Yang kebetulan saya mantan penyidik. Betul. Sehingga ketika kami menerima gelar itu tentunya kami bisa mengkritisi kalau ada hal-hal yang menurut standar saja tidak terpenuhi, itu kita kritisi. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa ini hanya sampai di sini dan sebagainya. Dan era sekarang ini era transparansi. Nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Kita nutupi nanti masyarakat yang buka. Iya, betul. Kita nutupi nanti anggota yang buka. Jadi sekarang eranya era itu. Maka marilah kita sama-sama ikuti proses penyidikan yang berlangsung. Kami pun juga secara terus-menerus mengawal sampai kasus ini nanti dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Hingga nanti digelar di sidang secara terbuka, publik bisa mengikuti apa sih sesungguhnya yang terjadi. Oke, baik. Baik, Pak Beni, terima kasih sudah hadir. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutannya, karena memang masih panjang sepertinya. Mas Bambang juga terima kasih, Mas Bambang sudah berbagi pandangan dan juga hal-hal apa yang menjadi concern kita dan harus kemudian sama-sama dikawal, sama-sama dijaga. Tapi tadi Pak Beni sudah mengatakan bahwa akan ada diawasi atau akan ada pengawas, kemudian juga sudah ada komitmen dari Komponas untuk bisa mengawasi ini semua. Terima kasih, Mas Bambang, Pak Beni juga terima kasih. Selamat malam semuanya.